Oke ya. Sekali lagi, topik malam hari ini Hydrogen Talk mengenai air hidrogen untuk pencegahan dan pengobatan autoimun. Air hidrogen untuk pencegahan dan pengobatan autoimun. Ya, nah ini saya kasih data dulu teman-teman. Penyakit autoimun ini dari berita ya, tanggal 31 Juli 2025. Penyakit autoimun itu seperti rheumatoid arthritis dan lupus ternyata lebih banyak menyerang wanita. Nah, buat Anda yang wanita, nah ini lebih rentan ya. Khususnya dari kalangan muda, hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Wan Rosmaisa Wan Musa, spesialis penyakit dalam dan rheumatologi dalam dialog bersama RRI Banda Aceh pada Jumat ya, belum lama ini teman-teman. Nah, selanjutnya, mayoritas pasien autoimun adalah wanita muda. Hal ini berkaitan erat dengan peran hormon dan faktor genetik. Ya, menurutnya hormon estrogen yang dimiliki wanita itu cenderung merangsang sistem imun menjadi lebih aktif. Nah, selain itu, wanita memiliki dua kromosom X, sedangkan pria hanya satu. Nah, kromosom X ini membawa gen dan protein yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh. Karena itu penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis itu lebih banyak ditemukan pada wanita. Oke. Nah, terkait faktor resiko, ia menyebut adanya riwayat penyakit autoimun dalam keluarga sebagai salah satu penyebab utama. Jadi ada juga karena faktor genetik ya. Nah, di samping itu, infeksi kuman tertentu dan faktor lingkungan seperti stres itu juga dapat memicu munculnya penyakit ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin autoimun, juga kemarin kan mantan presiden kita Pak Jokowi itu kan ada warnanya putih-putih tuh. Nah, itu memang diduga ya, diduga memang itu adalah salah satu penyakit autoimun juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, biasanya orang bisa kena autoimun itu selain karena faktor genetik, itu juga bisa karena stres. Ya, stres yang berkepanjangan itu bisa mengakibatkan penyakit autoimun dan yang ketiga juga karena pemakaian obat. Ya, pemakaian obat atau pemakaian obat yang banyak dan jangka panjang itu bisa menimbulkan penyakit autoimun dan juga pemakaian suplemen sebenarnya. Suplemen yang terlalu banyak. Nah, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya autoimun. Makanya teman-teman, kalau Anda konsumsi suplemen atau vitamin, itu jangan jumlah vitaminnya itu terlalu banyak. Itu bisa mengakibatkan autoimun juga. Nah, selanjutnya ya, jika tidak diobati secara tepat, penyakit radang usus atau inflammatory bowel diseases atau IBD, nah ini salah satu penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun yang juga dikenal dengan peradangan usus kronis ini, itu bisa menciptakan komplikasi seperti penggumpalan darah, radang kulit, mata, dan sendi hingga bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya. Jadi Anda jangan anggap remeh dengan yang namanya autoimun. Ya. Nah, publik itu dibuat terkejut dengan penampakan terbaru wajah Jokowi yang konon berbeda jauh dari sebelumnya. Dalam jepretan foto, awak media, terlihat wajah Jokowi dipenuhi bercak putih di pipi, di dahi, hingga leher. Bahkan itu ada sampai di tangan, teman-teman. Nah, di leher Jokowi itu juga tampak memerah. Nah, ini menurut Dokter Tifa ya, atau Dokter Tifa berpesan bahwa penyakit yang dialami Jokowi adalah penyakit yang serius. Makanya waktu itu kan sempat ya perubahan mukanya Pak Jokowi itu ya dari dulu sama sekarang itu kan sekarang lebih bengkak, udah lebih bengkak terus matanya lebih sipit, terus dia gerakannya tuh lebih lambat ya, seperti itu ya. Nah makanya karenanya Dokter Tifa menyarankan agar Jokowi berobat ke rumah sakit, bla 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 bla, seperti itu ya. Teman-teman kalau Anda mau nanya silakan ya. Nah ini perubahannya. Ya, Jokowi sakit kulit, ajudan sebut idap alergi hingga peradangan. Nah, sebenarnya orang yang kena autoimun itu memang awal mulanya karena peradangan, tapi karena nggak tak tertangani, makanya peradangan itu bisa menimbulkan yang namanya autoimun. Nah, oke, saya cepetin aja ya, yang Jokowi ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, penyakit autoimun itu menunjukkan tren peningkatan dengan 1 dari 10 orang diketahui mengalami. Bayangkan ya, 1 dari 10. Ya, ini kita belum bahas penyakit-penyakit yang lain ya. 1 dari 10 itu diduga itu bisa ngalamin yang namanya autoimun. Nah, faktor lingkungan dan perubahan perilaku dinilai berkontribusi terhadap kondisi ini. Sepanjang tahun 2016, tercatat adanya 2.166 pasien yang dirawat inap karena diagnosis penyakit lupus. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 2014. Ya, ini data dari WHO. Nah, penyakit penyimpangan sistem kekebalan tubuh yang justru menyerang tubuh sendiri dalam 4 dasawarsa
Satu dasawarsa itu 10 tahun, jadi 4 itu 40 tahun. Nah, terakhir menunjukkan tren meningkat drastis itu di Jerman ya, antara 5-8%. Jadi bukan hanya di Jerman itu kan termasuk negara maju ya, apalagi di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ya, apa sih autoimun? Ya, apa itu autoimun? Nah, ini menurut data dari alodokter.com ya. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang itu menyerang tubuhnya sendiri. Jadi, tubuh kita itu kan sebenarnya punya sistem imunitas, ya. Nah, imunitas kita itu yang nyerang tubuh kita. Jadi kayak perang saudara gitu, teman-teman. Kayak perang saudara jadinya. Nah, ini yang repotnya begitu. Nah, normalnya sistem kekebalan tubuh itu berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan virus atau bakteri. Namun, pada pengidap penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing, sehingga antibodi itu menyerang sel-sel yang sehat. Antibodi yang normal itu adalah antibodi yang untuk menyerang atau memelihara tubuh kita atau sel-sel kita. Nah, kalau orang ada autoimun, justru antibodinya malah menyerang sel-selnya sendiri. Makanya ini bisa dibilang kayak perang saudara gitu. Harusnya kan nyerang musuh, ini malah nyerang saudaranya sendiri. Nah, itulah yang namanya autoimun. Nah, selanjutnya adalah apa penyebab autoimun? Nah, kita lihat penyebabnya. Penyebab autoimun itu belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena autoimun. Ya, antara lainnya apa? Karena faktor genetik. Jadi gini teman-teman, kalau Anda punya keluarga ya, ayah atau ibu ada penyakit autoimun, itu bisa diturunkan ke anak cucu. Ya, bukan hanya dari orang tua, tapi dari kakek nenek itu bisa diturunkan. Nah, itu namanya penyakit genetik atau penyakit keturunan. Jadi, orang tua Anda kalau ada penyakit diabetes itu bisa diturunkan ke anak cucu. Kalau ada penyakit jantung bisa diturunkan. Kalau ada penyakit kanker itu bisa diturunkan. Kalau ada penyakit autoimun itu juga bisa diturunkan, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini yang juga banyak terpapar bahan kimia seperti apa? Seperti merkuri, pestisida dan lain-lainnya. Nah, ini kalau bicara merkuri kan itu pemakaian skincare ya atau body care. Kalau Anda pakai skincare yang merkurinya tinggi atau Anda pakai body lotion yang merkurinya tinggi, hati-hati. Itu bisa mengakibatkan autoimun. Jadi kulit Anda itu bisa mengalami autoimun ya atau juga bisa karena apa? Pestisida ini biasanya pestisida itu ini adalah zat kimia yang biasanya dipakai untuk bahan makanan. Maksudnya bahan makanan tuh kayak kayak beras. Ya, beras sebelum itu jadi padi. Nah, waktu jadi padi, sebelumnya itu pasti biasanya disemprot sama pestisida. Untuk apa? Untuk membasmi hama sebenarnya. Cuman beras yang sudah kena zat kimia yaitu pestisida itu sedikit banyak itu pasti tercampur di dalam beras tersebut. Meskipun Anda bersihin ya, teman-teman ya. Beras tersebut dengan air bersih, tetap aja zat kimia itu nggak akan hilang gara-gara air bersih, nggak akan hilang. Nah, ini makanya kalau kalau Anda cari di internet ya, efek samping daripada pestisida itu banyak sekali. Selain autoimun, itu bisa mengalami namanya kemandulan, bisa mengalami yang namanya kanker, ya. Seperti itu. Makanya jangan kaget di zaman sekarang teman-teman, ada orang usia muda, usia dewasa atau usia tua, tahu-tahu bisa kena kanker, tahu-tahu bisa kena autoimun, ya. Nggak tahu dari mana, tapi sebenarnya ketahuan dari mana. Satu bisa karena dari penyakit, dari faktor genetik. Kedua, itu bisa dari kebanyakan pemakaian kimia yang mereka nggak sadar. Seperti itu. Pemakaian atau konsumsi ya. Nah, selanjutnya bisa dari merokok. Anda merokok atau Anda menghirup asap rokok, ini juga bisa berpengaruh ke jadi penyakit autoimun. Ya, seperti itu. Pak, kalau vape gimana, Pak? Sama aja, ya. Nah, selanjutnya adalah obesitas. Obesitas itu artinya berat badan Anda itu lebih berat 25 kilo dari berat badan yang normal. Contoh, misalkan berat badan Anda yang ideal itu adalah 50 kilo. Nah, kenyataannya sekarang adalah 75 kilo. Nah, Anda kelebihan berat badan 25 kilo. Nah, Anda sudah masuk yang namanya obesitas. Salah satu ciri-ciri orang ngalamin obesitas adalah perutnya maju. Ya, ini mau cewek mau cowok sama aja. Ya, banyak sekarang bukan hanya cowok yang perutnya maju, cewek juga banyak yang maju ya. Banyak banget yang perutnya maju. Apalagi di Indonesia,
kalau ngomongin obesitas, itu jumlah orang yang mengalami obesitas itu semakin meningkat. Udah naik susah turun. Nah, ini yang menjadi ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia itu mageran, yaitu malas gerak. Nah, ketika Anda sudah mengalami yang namanya obesitas, ya, potensi Anda kena penyakit apapun, termasuk autoimun, itu jadi lebih tinggi. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah pola makan yang nggak sehat nih. Suka makan makanan yang banyak tepungnya, terus yang berwarna, yang manis, yang asin, ya, makan dan minum ya, yang berwarna, yang ada rasa, terus makannya kebanyakan yang junk food, ini juga. Pokoknya gini, Anda kalau makan makanan yang junk food atau siap saji atau cepat saji atau yang kemasan, itu pasti banyak kandungan kimia. Teman-teman, Anda pernah lihat nggak di media sosial, ada satu video, itu ada orang tua, ini di luar negeri ya, ada orang tua, dia nyimpen burger, ya, dia nyimpen burger itu selama 20 tahun. Ya, nyimpen burger dari restoran mana? Saya singkat ya, inisialnya M. Burger tersebut disimpan selama 20 tahun. Hasilnya apa? Ketika dibuka, burger tersebut itu masih utuh, ya, sama sekali nggak rusak. 20 tahun loh. Kalau roti atau burger yang memang tidak ada bahan kimia, biasanya paling 2-3 hari juga udah hancur, ya. Udah ada bakteri semua segala macam. Nah, itu artinya burger yang sudah lama aja masih kuat, masih awet, itu karena ada bahan kimia. Untuk apa? Untuk mengawetkan makanan tersebut. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda setiap hari konsumsi itu terus. Nah, ini yang jadi bahaya. Kita konsumsi bukan hanya makanannya aja, tapi kita konsumsi kimianya juga. Nah, ini yang banyak mengakibatkan yang namanya kena autoimun. Anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha, ya, generasi milenial, itu banyak banget yang kena penyakit autoimun. Banyak sekali. Nah, ini Anda harus pahami ya, teman-teman ya. Sebentar. Berjamur harusnya, iya. Ya, Anda coba deh, Anda beli roti ya. Misalkan Anda beli roti yang organik ya. Beli aja roti. Paling hari kedua, hari ketiga, hari keempat, pasti udah jamuran. Ya, ini dari Samuel. Aku udah 6 bulan olahraga, tetap buncit tuh. Padahal udah atur pola makan. Kayak perut buncit itu udah permanen aja. Orang yang mengalami obesitas, ya, itu jangan patokan sama waktu, saranku. Oh, saya udah olahraga 3 bulan nih, saya udah olahraga udah 6 bulan, saya olahraga udah setahun nih. Kok nggak ada perubahan? Nah, sebenarnya itu sudah ada perubahan. Cuman badan setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang perubahannya ada yang perubahannya cepat, ada yang perubahannya sedang, ada yang perubahannya lambat. Tapi nggak apa-apa. Olahraga itu Anda jadikan jadi salah satu bagian gaya hidup aja. Itu nanti kalau diatur, itu nanti makin lama, itu akan nanti badan Anda jadi makin bagus. Seperti itu. Idealnya manusia, mau cewek apa cowok, itu nggak boleh yang namanya buncit. Kalau udah buncit, itu sebenarnya udah nggak bagus. Secara penampilan udah nggak oke. Ya, bukan berarti saya suruh Anda six pack juga, enggak ya. Yang penting jangan buncit aja. Ya. Tapi kalau Anda mau six pack apa enggak, ya itu urusan nanti lah ya. Nah, yang kedua, biasanya orang kalau buncit ya, itu salah satu organnya itu memang bermasalah. Salah satu organnya adalah apa? Lever. Makanya orang kalau yang setiap hari atau sering dia konsumsi alkohol yang berlebihan, biasanya perutnya gendut, perutnya buncit. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, jadi Samuel, olahraga aja rutin. Kalau saranku, olahraga itu ditambah dengan yang namanya diet atau puasa, ditambah juga dengan Anda minum airnya, yaitu air hidrogen. Itu jauh lebih cepat, jauh lebih efektif untuk Anda bisa turunin berat badan. Kalau buat perut kan ada gerakan khususnya, biar six pack. Sebenarnya nggak ada gerakan khusus sebenarnya untuk membuat six pack. Kenapa? Karena memang perut kita sudah ada ototnya. Ya, coba deh, mohon maaf ya, kuli bangunan. Ya, dia angkat barang berat-berat semua segala macam. Nggak pernah olahraga dia. Itu badannya kurus-kurus, badannya ya kurus-kurus, tapi perutnya kotak-kotak tuh. Dia nggak nge-gym kok, dan dia nggak ada gerakan khusus kok. Ya, yang penting kalau Anda mau six pack, yang utama adalah fat itu lemak ya, lemak Anda itu buang sebanyak-banyaknya, itu udah otomatis bisa perutnya six pack. Ya, kalau Anda mau lebih cepat lagi, mau menambah otot di perut, ya Anda perlu gerakan. Ya, tapi kalau mau jadi makanya
Jadi kalau mau six pack itu sebenarnya nggak perlu. Perut kita tuh sudah ada polanya. Ya, tinggal 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 lemaknya dibuang aja di bagian perut, selesai. Ya, gitu. Udah puasa, aku udah angkat besi loh, otot kuat tapi perutnya karena faktor genetik. Enggak. Bisa, itu masih bisa kok. Tenang aja sama, masih bisa. Nah, selanjutnya penyebab autoimun adalah bahan makanan yang berpengawet. Nah, teman-teman kalau Anda konsumsi kayak gini, bukan berarti saya melarang ya. Anda boleh, cuman jangan sering. Cuman jangan ketergantungan dengan barang-barang atau makanan kayak begini. Oke? Nah, selanjutnya adalah kekurangan vitamin D dari paparan sinar matahari. Sebenarnya kalau Anda mau mendapatkan vitamin D dari sinar matahari itu nggak akan cukup sebenarnya. Ya, makanya Anda butuh asupan vitamin. Ya, vitaminnya itu namanya vitamin D3 plus K2. Kalau Anda mau meningkatkan kadar vitamin D-nya di dalam darah. Nah, itu ada tuh. Anda cek ke lab, itu bisa ketahuan. Kadar vitamin D di dalam darah itu range-nya itu dari 30 sampai 100. Seperti itu. Ini saya pernah belajar ngomongin tentang vitamin D itu sama Dr. Henry. Ya, beliau itu dokter senior osteoporosis. Ya, jadi kalau Anda mau butuh vitamin D dari sinar matahari itu nggak cukup. Anda butuh asupan vitamin. Vitaminnya D3 plus K2. Cuman hati-hati ya, kalau Anda beli di marketplace, hati-hati, banyak yang palsu. Nah, selanjutnya adalah karena faktor hormonal. Biasanya kalau faktor hormonal, ini biasanya ke cewek, bukan ke cowok. Ya, biasanya kan kalau wanita, setiap bulan itu kan pasti ngalami namanya datang bulan ya, atau menstruasi. Nah, biasanya tuh ada perubahan-perubahan hormon. Ya, ada perubahan hormon itu biasanya ke muka mungkin. Ya, mukanya jadi gampang jerawatan, atau dia lebih ke hormonnya kalau berubah dia bisa ke emosi, senggol bacok. Nah, bisa juga nanti efeknya ke jadi autoimun. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya, buat para wanita. Makanya orang yang kena autoimun sebenarnya kebanyakan wanita daripada pria. Nah, ini salah satu faktornya ya. Nah, selanjutnya adalah karena stres. Stres yang berkepanjangan, eh sebenarnya penyakit itu kebanyakan memang dari stres kan. Makanya ada orang bilang penyakit itu tuh datangnya dari stres 90%. 90% itu dari stres ya. 10% itu dari yang lainnya. Nah, makanya kalau Anda stres, tubuh Anda itu menghasilkan hormon, namanya hormon kortisol sama adrenalin. Nah, itu yang bisa melemahkan tubuh Anda, yang melemahkan imunitas Anda, bahkan sel-sel Anda tuh jadinya lemah, jadinya tua. Nah, akhirnya bisa muncul berbagai penyakit, salah satunya adalah autoimun. Ya, kita lanjut lagi ya. Jenis penyakit autoimun yang paling umum. Sebentar, Dokter Andi udah masuk belum ya? Dokter Andi kalau udah masuk, tolong info ya. Jenis penyakit autoimun yang paling umum kita lihat ya. Nah, ini salah satunya. Sebenarnya penyakit autoimun itu ada banyak. Ada ratusan, cuman kan nggak saya bahas ya semuanya. Nah, salah satunya adalah namanya rheumatoid arthritis atau rematik. Jadi kalau ada orang yang ngalamin rematik, itu tuh dia masuk namanya autoimun. Ya, mungkin Anda sering dengar yang namanya rematik. Tapi bahasa medisnya adalah rheumatoid arthritis. Nah, ini ya. Suka sakit, suka ngilu, suka pegel. Nah, ini rematik, teman-teman. Nah, selanjutnya lupus. Lupus pasti Anda sering dengar ya. Nah, hati-hati. Lupus ini itu bisa menyerang organ manapun. Bisa nyerang jantung, nyerang ginjal, nyerang paru-paru. Pokoknya semua diserang. Ya, nah akhirnya orang yang ngalamin lupus itu bisa mengakibatkan kematian. Banyak orang yang meninggal gara-gara lupus itu banyak sekali. Nah, pastinya biasanya orang kalau lupus pasti kena ke kulit. Biasanya kulitnya merah-merah. Kayak gini, teman-teman. Nah, ini ya. Kalau lihat di badannya itu ada bercak-bercak semuanya. Seperti itu. Ya, di pipinya, di tangannya, semua merah-merah. Oke. Merah-merah tuh kalau merah-merah kayak gini tuh ini peredaran darah lancar. Cuman kalau orang lupus itu tuh ada bercak-bercak merahnya. Jadi merahnya lebih jelas. Seperti itu. Nah, sampai kayak di dada semua segala macam ketahuan, kaki. Nah, selanjutnya ada yang juga namanya penyakit autoimun ya. Ini jenisnya namanya psoriasis yang menyerang kulit. Nah, ini. Jadi dia ada kulit yang berlebih. Dia keras, kasar. Terus bisa bisa warnanya merah. Jadi kayak ada penggumpalan gitu. Kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini. Oke.
Nah, selanjutnya ada juga namanya colitis ulceratif yang terjadi dalam usus. Saya juga termasuk ada faktor genetik ya, autoimun. Saya juga termasuk. Mama saya itu ada autoimun. Dia ke kulit ada. Ya. Nah, sekarang saya usia sudah 43 ya. Sebentar lagi saya usia 43. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya nggak ada ngalamin autoimun. Kenapa? Ya karena dibantu dengan air hidrogen atau hydrogen fountain. Nah, makanya autoimun ini bisa akan timbul kalau imunitas Anda, sel-sel Anda itu nggak sehat. Itu akan makin mempercepat timbulnya autoimun. Seperti itu. Jadi tidak terkendali, teman-teman. Makanya teman-teman kalau Anda makanya Anda sekarang cek nih, cek orang tua Anda. Ya, orang tua Anda ada penyakit apa? Ada penyakit jantung kah? Atau ada penyakit ada kanker kah? Atau ada autoimun kah? Atau ada stroke kah? Nah, biasanya kalau orang tua Anda ngalamin penyakit-penyakit tersebut, ya itu pasti akan diturunkan ke anak cucu. Tinggal anaknya dan cucunya bisa jaga kesehatan nggak? Kalau dia nggak jaga kesehatan, ya jadi nanti anaknya bisa kena stroke juga. Cucunya juga bisa kena stroke. Anaknya bisa kena autoimun juga, cucunya juga bisa kena autoimun. Nah, ini tergantung. Jadi kita udah sadar nih. Kita udah tahu nih, orang tua kita ada autoimun misalkan, ya. Nah, kita jaga. Kalau kita nggak jaga, kita akan kena juga, ya. Nah, ini juga ada nih autoimunnya ini nggak kelihatan, autoimunnya di usus. Nah, ini bahaya nih. Ya, namanya colitis ulceratif yang terjadi dalam usus. Ini bahaya. Nah, selanjutnya autoimunnya ada yang namanya anemia. Anemia perniciosa. Sebenarnya ya, teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Penyakit itu tuh banyak sekali, teman-teman. Ya, kalau Anda ke rumah sakit ya, itu orang masuk rumah sakit jadi pasien, itu macam-macam penyakitnya. Jadi kalau saat ini, teman-teman, Anda dan saya, kita semua sehat, nggak ada masalah. Anda tuh harusnya bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Jaga kesehatan. Ya, kalau Anda masuk rumah sakit, waduh biayanya udah mahal, nggak tahu kapan sembuhnya kan, seperti itu. Ya, ini terjadi karena terhambatnya produksi vitamin B12. Nah, selanjutnya dari autoimun, jenis-jenisnya ini juga karena adanya diabetes tipe 1. Nah, ini akhirnya mengganggu produksi insulin sehingga kadar gula jadi tinggi. Dari autoimun bisa jadi diabetes. Ya, ada juga namanya alopecia. Nah, ini rambutnya botak-botak, tapi ini bukan habis di kemoterapi ya. Tahu-tahu rontok sendiri. Rontoknya itu bukan satu kepala gitu, tapi dikit-dikit. Ya, ini kayak orang habis maling ayam nih, ketangkep. Ya, namanya alopecia. Yang menyerang akar rambut hingga rambut mudah rontok. Nah, ini coba dicek nih, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya ini sebenarnya masih ada ya, masih banyak ya. Jenis-jenis penyakit autoimun ada ratusan sebenarnya. Sebenarnya di laboratorium ya, di Prodia itu ada. Prodia itu sekarang sudah ada. Anda ngambil darah itu dicek ya, ada potensi kalau ini khusus ya, cek 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 labnya itu khusus tentang autoimun. Jadi diambil darah, dideteksi kalau kena penyakit autoimun, kira-kira jenis penyakit autoimunnya apa? Itu sudah ada. Ya, sudah ada tuh alat tesnya. Itu di Prodia, teman-teman. Itu sudah ada. Saya waktu itu pernah ngetes waktu zaman pandemi ya. Lumayan lumayan mahal juga sih, sekitar 2 jutaan, teman-teman. Seperti itu. Bahkan sekarang tuh dari air liur kita itu udah bisa ngetes DNA kita dari air liur ya, bukan dari darah. Ya, tes DNA kita, kira-kira kita tuh ke depan itu akan kena penyakit apa. Nah, itu mahal sih. Itu belasan sampai puluhan juta untuk ngetes doang. Itu dari DNA. Nah, kita lanjut lagi ya, pencegahan autoimun. Ya, seperti biasa ya, olahraga secara rutin. Jadi Samuel, kamu kalau udah olahraganya 6 bulan, jangan stop. Ya, jadi Anda jangan Samuel jangan ngerasa, gue udah olahraga 6 bulan nggak ada hasil. Nah, nggak bisa begitu. Ya, nggak usah begitu. Jadi Anda berolahraga itu adalah jadikan gaya hidup aja. Sama kayak saya dari zaman pandemi, saya olahraga. Saya berenang sama nge-gym setiap hari. Jadi saya nggak targetin nih, wah nanti gue harus jadi ini. Enggak, pokoknya olahraga aja. Yang penting bikin sehat, seperti itu. Dan biasanya orang kalau rajin olahraga atau rutin olahraga, biasanya orangnya lebih produktif, terus pastinya lebih sehat, dan
otaknya jadi lebih cerdas ya, biasanya seperti itu. Macam-macam sih sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah berhenti ngerokok. Memang ini nggak gampang, tapi ya ini tergantung niatnya Anda aja sih. Nah, selanjutnya juga hindari paparan zat beracun. Nah, seperti ini. Kalau bisa Anda konsumsi sesuatu yang organik, itu lebih bagus. Ya, sama kayak Anda misalkan biasanya kadang-kadang ada kan kalau Anda ke mall tuh kadang-kadang suruh lewat terus ada kayak X-ray gitu ya. Itu kalau bisa hindarin. Ya, buat Anda yang sering bepergian pakai pesawat, sering banget. Nah, itu kalau bisa itu repot sih ya sebenarnya. Itu bahaya sih sebenarnya. Itu radiasinya tinggi. Ya, terus juga kalau Anda pakai body lotion, body care atau skincare kalau bisa yang organik. Kalau bisa. Ya, tapi memang lebih mahal sih biasanya. Nah, selanjutnya adalah konsumsi asupan sehat seperti ini ya. Anda beli misalkan sayur, buah, daging di pasar ya. Sekarang juga banyak buah dan sayur-sayuran itu banyak mengandung bahan kimia dan pewarna sekarang. Ya, biasanya tukang buah tuh suka suka nyuntik-nyuntikin warna. Jadi kayak mangga jadinya lebih warnanya kuning, semangka. Nah, ini kalau ngomongin semangka kan ada sekarang kan ada semangka yang tanpa biji kan. Nah, saranku Anda makan semangka yang ada biji. Kenapa? Karena memang pada dasarnya dari zaman dahulu kala semangka pasti ada biji, anggur pasti ada biji. Nah, kalau Anda cari anggur yang nggak ada biji, nah itu pasti sudah namanya GMO ya. Jadi itu buah yang dimodified. Nah, jangan ya, cari sesuatu yang alami yang organik aja ya. Kadang-kadang orang Indonesia tuh males ya makan semangka, makan anggur yang ada bijinya males. Jadi males makan anggur, jadi males makan semangka karena ada bijinya. Padahal orang luar negeri kayak di Jepang, kayak di Eropa, Eropa itu dia makan anggur, bijinya itu nggak dibuang, bijinya itu disimpan ya, disimpan, dijemur, ditumbuk, dijadikan konsumsi dia. Ya, karena di dalam biji anggur itu ada kandungan yang luar biasa namanya resveratrol. Resveratrol itu anti kanker, dia antioksidan tinggi banget. Nah, di dalam biji semangka itu ada yang namanya L-citrulline. Itu sangat bagus buat apa? Kalau buat cowok, buat meningkatkan libido sebenarnya. Itu buat memperlancar aliran darah. Jadi orang-orang luar negeri itu biji-biji daripada buah-buahan itu dikonsumsi semua. Kalau kita kan dibuang-buang. Ya, padahal memang pahit sih kalau kita gigit, makanya itu harus dijemur. Habis dijemur, ditumbuk jadi bubuk. Nah, itu dicampur dengan air atau dengan makanan. Nah, itu bisa jadi apa ya? Jadi nutrisi buat kita. Nah, selanjutnya adalah batasi ya. Bukan berarti saya larang, tapi batasi makanan olahan. Nah, selanjutnya juga kelola stres. Teman-teman, kalau Anda yang beragama apa ya? Biasanya orang yang beragama Buddha, Katolik, biasanya nggak ada masalah dengan yang namanya meditasi kan, atau yoga ya. Ya, pokoknya cari cara lah bagaimana kita bisa kelola stres kita, bisa lebih tenang. Oke, apa yang harus dilakukan bila sudah terkena yang namanya autoimun? Sebentar. Ya, apa yang terjadi? Nah, biasanya orang kalau sudah kena autoimun, dia harus konsumsi obat anti-inflamasi, anti radang. Nah, yang menarik teman-teman, kalau Anda konsumsi air hidrogen itu air yang satu-satunya jenis air minum yang memang punya sifat antiinflamasi. Jadi, Anda jangan tunggu kena autoimun, baru Anda cari air hidrogen. Karena kalau Anda kena autoimun, Anda harus konsumsi obat antiinflamasi, dan ini harganya nggak murah loh, mahal. Ya, makanya konsumsi air hidrogen yang memang salah satu sifatnya adalah dia selain antioksidan, dia juga antiinflamasi. Ya, jangan tunggu kena baru cari obat antiinflamasi. Jangan. Nah, selanjutnya ini terapi. Terapi dilakukan untuk melatih sendi-sendi ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, dan juga operasi bedah. Nih, ini biasanya kalau udah autoimunnya udah kelas berat ya. Terus istirahat yang cukup dan juga kelola stres ya. Biasanya orang kalau udah kena autoimun, dia stres, itu penyakit autoimun itu makin kambuh. Oke. Nah, ini olahraga penting. Terus konsumsi asupan sehat dan hindari manis. Nah, ini yang paling penting adalah konsumsi yang namanya air hidrogen. Kenapa? Air hidrogen adalah satu-satunya jenis air minum yang bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian dunia. Nah, ini. Jadi kalau Anda tanya nih, Pak, apakah autoimun itu bisa dibantu dengan air hidrogen? Jawabannya bisa. Kalau Anda minumnya air biasa, mau sampai 1 galon sehari juga nggak ada efek.
teman-teman, ya. Dan ini adalah beberapa penelitian menyatakan air hidrogen bantu perawatan pengidap autoimun. Sebentar saya tanya, Dokter Andi udah ada? Oh, Dokter Andi sudah ya? Oke, sebentar ya, Dok ya. Ini penelitiannya teman-teman ya. Habis ini lanjut ke Dokter Andi ya. Air hidrogen ini penelitian ya, Journal of Neuroimmunology 2016, air hidrogen bantu mengurangi keparahan penyakit pada penyakit autoimun karena memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi di dalam. Ini penelitiannya teman-teman. Nah, ini dari Betam Open Access 2013, air dan inhalasi hidrogen terbukti memiliki potensi terapeutik dan diagnostik untuk rheumatoid arthritis atau RA. Mengkonsumsi air hidrogen secara rutin dapat membantu mencegah rheumatoid arthritis atau RA. Ya, ini baru 2 penelitian, sebenarnya cukup banyak ya, teman-teman ya. Nah, ini cara kerja hidrogen pada tubuh manusia, air dan inhalasi hidrogen yang diminum itu masuk ke dalam tubuh dan pencernaan akan menyerap sampai ke sel-sel tubuh karena molekul hidrogen amat sangat ringan. Nah, teman-teman jadi udah paham ya mengenai yang namanya penyakit autoimun. Nah, saya lanjutkan kepada Dokter Andi ya, sebentar, Dok. Sungguh ajaib banget ya air hidrogen. Saya minumnya air sumur terus hanya nyimak aja. Ayo, makanya jangan cuma minum air air sumur ya, konsumsi air hidrogen. Oke. Saya panggil Dokter Andi. Ayo, Dok. Oke, Sebentar. Kita mulai lanjut lagi, Dok ya. Mana nih? Saya make host ya. Oke. Silakan, Dok. oke. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang air hidrogen untuk pencegahan dan pengobatan autoimun ya. Kemarin sebenarnya beberapa 2 atau sebulan atau 1,5 bulan yang lalu tuh udah pernah dibahas juga untuk autoimun, perkenalan terhadap autoimun. Sekarang lebih banyak pengobatan sama pencegahannya. Jadi penyakit autoimun itu penyakit yang kondisi kita tuh sistem imun kita tuh menyerang tubuhnya sendiri. Saya bisa menyerang ginjalnya, menyerang kulitnya, menyerang sendinya. Jadi gejalanya itu bisa segala macam karena sistem imunnya itu bisa menyerang semua organ dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Makanya penyakit autoimun tuh keluhannya bisa bervariasi tergantung organ yang diserangnya. Nah, jadi berbagai faktor risiko penyebab autoimun itu dari mulai usia, biasanya itu sering terjadi pada usia muda sampai usia dewasa muda ya, 15 sampai 44 tahun. Lebih sering wanita, bisa 90% tuh wanita penyakit autoimun tuh. Kemudian faktor risiko terpapar berbagai lingkungan tuh dari mulai berbagai zat kimia, terus juga infeksi berat, infeksi yang berulang, stres gitu ya. Kemudian juga genetik, kemudian juga berbagai pola diet yang nggak sehat ya. Nah, dan penyakit autoimun itu karena dia bisa menyerang semua organ, makanya banyak sekali, ada lebih dari 100 tipe autoimun dengan yang paling khasnya itu yang disebut penyakit autoimun yang paling khas itu penyakit lupus misalnya yang paling terkenal itu. Nah, dalam hubungannya dengan air hidrogen dan autoimun, air hidrogen itu sebenarnya kan telah digunakan dari tahun 1966 di ACC Solid Depkes Jepang, tahun 66 DPS Korea tahun 78, masuk Amerika tahun 2003, 2011 masuk jurnal American Family Physician, salah satu organisasi kedokteran paling besar di Amerika, dan selama lebih dari hampir 60 tahun tuh terbukti aman dan banyak sekali efektivitasnya manfaat pada banyak sekali penyakit. Pada beberapa tahun yang lalu tuh di Molecular Hydrogen Institute ada sekitar dikatakan ada lebih dari 1.000 artikel yang penelitian tentang manfaat hidrogen pada lebih dari 170 penyakit ya. Ini penyakit-penyakitnya banyak sekali gitu ya. Ini dari mulai salah satunya itu nanti yang di sini tuh ada autoimun. Bentar mana? Nah, autoimun disease yang ini ya. Berbagai penyakit autoimun tuh salah satu yang bisa mendapat manfaat baik untuk pencegahan maupun pengobatan. Nah, terus tahun 2025 itu di Molecular Hydrogen Institute mengupdate jumlah penelitiannya, ternyata dari 1.000 tuh dalam 3-4 tahun tuh udah meningkat, sekarang udah lebih dari 3.000 penelitian, lebih pada 200 penyakit pada manusia dan hewan percobaan gitu. Jadi terus tiap tahun tuh nambah terus penyakit yang bisa dibantu oleh si molekul hidrogen ini. Nah, untuk pengobatan sendiri tadi ada beberapa penelitian kan bahwa ternyata ada bukti bahwa
air kaya hidrogen itu bisa memperbaiki pemulihan fungsi saraf pada tikus percobaan dengan autoimun encephalomyelitis atau kelainan otak dan selaput otak yang terjadi autoimun yang terjadi di otak, multiple sclerosis misalnya. Ternyata itu bisa memperbaiki fungsi sarafnya. Kemudian ada penelitian efek dari air terionisasi, itu yang digunakan sama pemerintah, yang di-ACC oleh Devkes Jepang, itu disebutnya air terionisasi, itu mengandung hidrogen. Itu pada tikus yang rentan terhadap autoimun, itu tuh ternyata bisa meningkatkan lama hidup gitu. Jadi lebih panjang umur kalau dia minumnya air terionisasi yang mengandung air kaya hidrogen. Kemudian juga ada penelitian pada pasien, itu tadi kan pada binatang percobaan, ini pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu salah satu penyakit autoimun pada sendi yang termasuk penyakit sendi paling berat. Itu tuh ternyata dengan air hidrogen konsumsi yang teratur bisa mengurangi aktivitas penyakit dari pasien autoimun rheumatoid arthritis. Ini pada manusia. Jadi nggak cuma pada binatang percobaan, pada manusia juga ternyata efek pada pengobatan autoimun itu sangat banyak manfaatnya dan terbukti aman. Oke. Bentar. Nah, terus juga ada manfaat. Jadi itu beberapa penelitian baik pada manusia, pada hewan maupun manusia tentang manfaat air hidrogen pada pengobatan autoimun. Tapi sesuai judul yang kita bahas sekarang tuh, pencegahan autoimun tuh gimana? Pencegahan autoimun bagi orang-orang yang rentan. Tadi kan ada faktor risiko, misalnya usia muda, Jadi kalau orang kan ada penyakit-penyakit tuh kayak jantung, penyakit ginjal, liver dan sebagainya itu biasanya makin tambah umur makin risikonya makin tinggi. Nah, penyakit autoimun tuh udah mulai risiko terkena penyakit autoimun itu sejak dari usia kurang dari 16 tahun gitu. Jadi pencegahan tuh jadi jauh lebih penting karena usia anak-anak, remaja, anak-anak kita remaja tuh risiko untuk autoimun tuh sekarang makin lama makin tinggi, yang penyakit autoimun tuh makin lama makin banyak gitu. Nah, yang pertama untuk pencegahan tuh kita lihat faktor risiko terkena penyakit autoimun tuh apa aja. Yang ini akan dibahas sekarang tuh ada 4 hal yang akan dibahas gitu ya. Yang pertama peran dari radikal bebas ya. Radikal bebas pada autoimun tuh dari penelitian tuh banyak sekali bahwa penyakit autoimun tuh peran dari radikal bebas tuh sangat tinggi gitu. Nah, radikal bebas itu molekul yang tidak stabil yang masuk ke tubuh tuh bila masuk ke dalam tubuh dia akan merusak sel-sel tubuh. Nah, itu dinetralisir dengan antioksidan. Jadi antioksidan itu seperti vitamin C, vitamin E, terus koenzim Q10, glutathione dan sebagainya, itu tuh bisa menetralisir radikal bebas. Jadi dikatakan saat ini ilmuwan tuh yakin radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit termasuk autoimun. Masalahnya si radikal bebas ini kita terpapar radikal bebas itu seumur hidup setiap hari sepanjang hari. Dan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari Januari sampai Desember, dari anak-anak sampai punya anak lagi gitu. Nah, itu tuh bisa mengenai radikal bebas itu efeknya ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk penyakit autoimun juga bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, khusus untuk antioksidan penetral, jadi salah satu faktor risikonya kan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu bisa dinetralisir dengan antioksidan. Nah, antioksidan itu salah satunya adalah molekul hidrogen. Dan dari berbagai penelitian terbukti ternyata molekul hidrogen itu merupakan antioksidan yang paling bagus dengan banyak sekali keunggulan gitu ya. Hiporeaktif, toksisitasnya rendah, aman dalam jangka panjang, selektif, bisa mengaktifkan antioksidan endogen maupun eksogen, cepat dan mudah masuk sel dalam sel serta komponen intraseluler. Kemudian juga banyak sekali manfaat kesehatan lain. Jadi sebagai tadi udah Pak Leo bilang buat anti radangnya ada, anti alerginya, anti apoptosis dan sebagainya gitu ya. Terus bentuknya bisa macam-macam, salah satunya tuh air kaya hidrogen yang memiliki kepatuhan yang sangat tinggi. Jadi antioksidan yang bisa diminum dalam jangka panjang itu cuman air hidrogen aja, karena yang lain tuh biasanya kalau dalam bentuk tablet kepatuhannya juga nggak setinggi kalau misalnya bentuknya air. Dan juga satu-satunya antioksidan yang bisa diproduksi sendiri. Jadi kita tuh belum bisa bikin vitamin C, belum bisa bikin antioksidan lain, glutathione, vitamin E sendiri. Tapi kalau
saat ini tuh baru mesin yang bisa bikin antioksidan itu baru mesin air hidrogen. Nah, dalam hubungannya dengan manfaat dari air hidrogen buat autoimun ini, makin tinggi kadar hidrogennya, makin besar manfaat untuk autoimunnya, untuk pencegahan autoimunnya. Karena radikal bebas itu dinetralisir dengan antioksidan, makin tinggi kadar antioksidannya, hidrogennya makin besar manfaatnya. Nah, si mesin yang tadi diperkenalkan sama Pak Leo itu mesin shunt itu tuh hidrogen shunt ini tuh pH-nya dia bisa bikin pH yang tinggi untuk air minum dan pH yang rendah. pH yang tingginya sendiri itu mengandung hidrogen yang sangat tinggi kadar hidrogen itu. Kadar hidrogennya itu bisa sampai yang paling tinggi saat ini tuh di Indonesia rekornya itu 1.600 itu yang shunt generasi ke-1. Nah, si shunt generasi ketiga ini tuh bisa sampai 2.000 lebih dari 2.000. Itu jadi risiko antioksidan risiko terkena autoimun itu salah satunya dengan paparan radikal bebas. Nah, yang kedua adalah dengan pestisida. Pestisida itu ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa pestisida itu dapat menyebabkan gangguan imun. Yang nanti ke depannya tuh, ini penelitian-penelitian dari jurnal-jurnal bahwa pestisida itu bisa merusak sistem imun. Kemudian dan juga penelitian menunjukkan bahwa pestisida di Amerika misalnya bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun seperti SLE, Sjogren syndrome gitu ya, rheumatoid arthritis ya, dan juga produksi autoantibodi di berbagai jaringan tubuh yang menyebabkan autoimun tadi. Jadi si pestisida itu tuh salah satunya risiko kalau kita terpapar pestisida terus-terusan tuh autoimun gitu. Nah, ini penelitian-penelitian pendukungnya ada tiroiditis, penyakit tiroid yang autoimun, penyakit saluran cerna yang autoimun, rheumatoid arthritis juga tadi SLE. Nah, jadi kalau misalnya si mesin shunt ini tuh dia bisa bikin pH yang tinggi sama pH yang rendah, yang kalau misalnya ada penelitian, kalau misalnya kita kan sayuran, buah-buahan yang kita konsumsi, daging dan macam sayuran buah-buahan terutama yang diproduksi di pertanian itu kan terpapar pestisida. Jadi dia nempel di pestisidanya. Nah, kalau anak-anak kita semua terpapar pestisida dari bangun tidur sampai tidur lagi, makan makanan yang mengandung pestisida, sayur-sayuran dan buah-buahan yang pengennya punya antioksidan tapi ternyata mengandung pestisida, risikonya tuh berbagai autoimun sampai tadi penyakit autoimun dan juga berbagai penyakit seperti kanker, gangguan janin, kerusakan sistem saraf dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dengan punya mesin hidrogen ini tuh kita bisa merendam buah-buahan dan sayur-sayurannya itu baik dengan pH yang tinggi, itu bisa menurunkan kadar pestisida sampai 86% ini. Kemudian kalau dengan pH yang rendah itu bisa sampai 74%, tapi manfaat tambahannya berbagai kumannya itu juga bisa mati karena pH rendah itu punya efek membunuh kuman. Dan tidak dikatakan di penelitian di jurnal Institute of Food Technology ini itu tuh tidak mengganggu kadar nutrisinya, kandungan nutrisi daripada makanan atau sayuran dan buah-buahan yang diproses tadi. Jadi nutrisinya tetap terjaga, tapi kadar pestisidanya itu bisa menurun hampir 90%. Ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi sayur dan buah ini dicuci dulu dengan pH tinggi atau pH rendah, maka kita tuh seperti minum sayur dan buah-buahan organik yang mengandung kadar pestisida yang sangat rendah, ya. Jadi bisa dibilang bebas pestisida. Itu yang kedua ya. Jadi selain tadi radikal bebas, yang kedua pestisida, yang ketiga tuh mikroplastik. Mikroplastik itu ternyata dari penelitian bisa mengganggu sistem imun, ya. Akumulasinya bisa menyebabkan peningkatan risiko infeksi karena sistem imunnya terganggu gitu ya. Nah, terus untuk penyakit autoimun itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa paparan mikroplastik yang terus-menerus itu bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis yang tadi kita bahas, kemudian juga multiple sclerosis, lupus, irritable inflammatory bowel disease, jadi penyakit autoimun di kulit, penyakit autoimun di saraf, di lupus juga dengan berbagai manifestasinya, dan juga di saluran cerna, berbagai penyakit autoimun, risiko mikroplastik. Dan risikonya tuh bisa meningkatkan berbagai penyakit, termasuk salah satunya autoimun gitu. Ya, penyakit jantung, kanker, hingga berbagai penyakit autoimun. Ya, kemudian jadi salah satu cara, jadi kalau kita terpapar terus dengan anak-anak kita, keluarga terpapar dengan mikroplastik terus-terusan, kalau kita minum terus dari
galon air minum itu risiko pelan-pelan terbentuknya autoimun tuh jadi meningkat gitu. Kemudian satu lagi namanya efek dari galon itu juga bisa meningkatkan kandungan dari bisphenol A. Jadi di plastiknya itu, di plastik galonnya itu tuh ada BPA yang kalau kena sinar matahari, jadi nanti terlarut di airnya. Nah itu tuh bisa mengganggu sistem imun dan dari penelitian juga bisa menyebabkan gangguan penyakit-penyakit autoimun, meningkatkan risiko penyakit autoimun seperti lupus, multiple sclerosis, inflammatory bowel disease, bahkan diabetes tipe 1 yang menyebabkan penyakit autoimun juga, itu meningkat pada pasien-pasien dengan yang orang-orang yang terpapar BPA ini. Nah, sementara kalau kita kan biasanya kalau minum galon ya, air galon tuh air galonnya di transportnya tuh kena sinar matahari. Dan ini tuh galon yang kena sinar matahari itu berisiko luluhkan BPA, dan BPA itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit termasuk penyakit autoimun. Ya, jadi sebenarnya yang paling sehat itu tuh kalau harusnya kita bisa minum langsung dari keran. Cuman masalahnya karena kalau langsung dari keran berarti kita tidak terpapar si BPA-nya, tidak terpapar mikroplastiknya, cuman kan airnya tuh nggak layak minum. Nah, kalau misalnya kita gunakan si mesin water ionizer ini, misalnya salah satunya contohnya yang hydrogen shunt ini, maka si air yang diproduksinya itu tuh, yang kita minum itu tuh layak minum ya. Jadi itu di ACC penggunaan kelayakan minumnya itu sama Sukovindo yang Shan generasi 1 aja udah di ACC sama Sukovindo dan laboratorium PDAM Jakarta layak minum. Kemudian juga selain layak minum tadi dapat manfaat kandungan hidrogennya tinggi, terus juga pH-nya tinggi, jadi banyak manfaat kesehatannya gitu ya. Jadi intinya sih bukan sekedar minum air hidrogen aja manfaat yang bisa kita peroleh, tapi dengan kita mengganti air yang kita minum sehari-hari langsung dari kerannya gitu ya, langsung dari keran tanpa terpapar galon yang mengandung mikroplastik, BPA, maka risiko kita terkena berbagai penyakit autoimun itu bisa dicegah sejak dini gitu. Jadi kita investasi yang nggak terlalu mahal sebenarnya, tapi bisa mencegah berbagai penyakit-penyakit, nggak cuma autoimun aja, tapi penyakit-penyakit dari mulai kanker, penyakit-penyakit infeksi, penyakit darah tinggi, gula, dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan, mungkin lebih banyak nanti kita diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan.